Diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil di sebuah rumah sederhana. Di malam itu, istri dan anaknya merayakan ulang tahun Adam. Istrinya juga memberikan hadiah berupa jam tangan kesukaannya. Astaga, ini fokus banget. Adam memiliki seorang anak laki-laki yang bercita-cita menjadi arsitek seperti ayahnya, walaupun dia punya penyakit asma yang cukup parah. Beberapa waktu berlalu, terdengar seseorang mengetuk pintu rumah itu, di mana mereka mencari seseorang yang bernama Nanda. Adam pun menjelaskan kalau mereka salah alamat. Tapi tiba-tiba mereka menerobos masuk dan mulai menyerang Adam. Mereka juga menyerang anak dan istri Adam, kemudian mulai menjarah isi rumah tersebut. Kawanan perampok ini dengan sadisnya membunuh anggota keluarganya. Bahkan anaknya dibekap hingga kehabisan nafas. Di detik-detik terakhir hidupnya, Lina sempat membunuh seorang perampok. Adam pun terpaksa melihat anak dan istrinya tewas di depan matanya, sementara ia hanya terbaring tak berdaya. 2 tahun setelah kejadian itu, Adam masih mengingatnya dengan jelas dan meninggalkan trauma yang mendalam. Dia masih tinggal di rumah tersebut, tapi sekarang dia hanya sendirian. Keadaan rumah itu pun sangat berantakan, karena Adam harus membagi waktunya untuk bekerja dan membersihkan rumah. Akibat insiden itu, Adam tidak bisa fokus dalam pekerjaannya walaupun sudah 2 tahun berlalu, yang akhirnya menyebabkan kualitas kerjanya pun menurun. Rekan kerja Adam sekaligus bosnya yaitu Kian meminta Adam cuti sementara waktu dan pergi ke psikiater kenalannya. Ketika di perjalanan, terlihat 3 orang mencurigakan yang sepertinya sedang mencari seseorang. Adam pun dengan cepat mengunci pintu dan jendela mobilnya. Keesokan harinya, Adam pun menghubungi sang psikiater dan membuat janji untuk bertemu hari ini. Dan singkat waktu, Adam pun tiba di lokasi. Orang yang ditemuinya ini bernama Amanda. Tiap sesi konsultasi, Amanda merekam semua pembicaraan sehingga dia bisa melihat progresnya. Sebelumnya, Kian sudah cerita tentang kejadian yang menimpa Adam, sehingga Amanda tidak heran lagi melihat gerak-geriknya yang agak aneh. Adam mengaku kalau ia datang ke tempat itu bukanlah untuk konsultasi, tapi hanya untuk memenuhi syarat dari Kian agar ia bisa kembali bekerja. Namun walaupun Amanda sudah tahu ceritanya, tapi dia tetap harus mendengarnya langsung dari mulut Adam. Karena untuk menghadapi trauma, kita harus mengingat kembali kejadian tersebut. Tapi memang selama 2 tahun ini, Adam terus membayangkan kejadian itu. Bahkan dia ingat persis semuanya. Mulai dari pintu rumahnya diketuk dan ia melihat 3 orang, sampai ketiga orang itu menerobos masuk dan membantai anggota keluarganya di hadapan Adam. Adam merasa sangat bersalah karena saat kejadian itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Amanda pun berpesan kalau trauma itu bukanlah salahnya, tapi mengatasi dan menghadapi trauma adalah tanggung jawabnya. Setelah kunjungan itu, Adam memesan taksi online untuk pulang. Di perjalanan, dia baru sadar kalau supir taksi online itu adalah salah satu dari kawanan perampok yang telah membantai keluarganya. Adam pun kemudian mengarahkannya ke jalan sepi. Hingga mereka sampai di depan rumah Adam. Frankie baru sadar kalau ia pernah merampok rumah tersebut dan penumpangnya adalah satu-satunya yang selamat dari pembantaian. Adam yang murka lantas membalas dendam atas kematian anak dan istrinya pada Frankie. Setelah membunuh Frankie, ia menaruh mayatnya di kursi belakang. Kemudian Adam mengendarai mobil itu sembari dihantui rasa takut dan bersalah. Hingga dia tiba di sebuah tempat terpencil. Kemudian Adam memindahkan mayat Frankie ke kursi semula. Tak lupa ia mengamankan barang bukti serta menghapus semua sidik jarinya. Setelah dirasa cukup aman, Adam pun meninggalkan Frankie dan kembali. Di pagi harinya, Adam terbangun karena Kian menelpon dan menanyakan kabarnya.
Saat itu ponsel Frankie berbunyi, di mana itu adalah chat dari salah satu teman perampoknya yang bernama Giat, yang berisi ajakan untuk bertemu. Kemudian Adam membeli beberapa perkakas untuk memperbaiki barang-barang di rumahnya. Adam juga pergi ke supermarket untuk belanja bulanan. Tanpa sengaja, dia bertemu lagi dengan Amanda. Mereka pun saling bertegur sapa semenjak kunjungan pertama Adam yang kurang baik. Di perjalanan pulang, Adam melihat 3 orang yang dilihatnya kemarin. Mereka mendatangi salah satu mobil dan sepertinya berniat merampoknya. Para pengemudi lain terlihat tidak peduli, bahkan ketika kejahatan terjadi di depan matanya. Namun tidak dengan Adam. Adam pun lantas mendatangi mereka dan langsung menghajarnya. Setelahnya, Adam mencari tahu keberadaan teman Frankie tersebut dan ia berhasil mendapat lokasinya. Keesokan harinya, Adam langsung mendatangi tempat tersebut. Di sana ia mengintai orang itu diam-diam. Sepertinya Giat kini sudah tobat, tapi dia masih menyimpan sisa kejahatannya, yaitu jam tangan pemberian Lina. Selesai sholat, Giat menyapa Adam, tapi sepertinya dia sudah lupa siapa orang yang di hadapannya. Sekarang Giat punya bengkel sendiri. Kali itu Adam pura-pura memperbaiki mobilnya. Adam sempat berniat membunuhnya, tapi sepertinya keadaan masih belum mendukung. Sembari menunggu mobilnya diperbaiki, Adam kemudian dipersilahkan menunggu di ruangan Giat. Hingga mobil Adam selesai diperbaiki, dia masih belum mengenali Adam. Di tempat lain, 2 orang anak kecil menemukan mayat Freddy yang sudah membusuk. Polisi pun langsung menyelidiki tempat kejadian untuk mencari barang bukti. Suatu waktu, Adam kembali melakukan konsultasi dengan Amanda. Saat itu Amanda mempertanyakan perbuatan Adam yang menghajar 3 orang di jalan. Tapi menurut Adam, apa yang dilakukannya itu benar, di mana kekerasan harus dibalas dengan kekerasan. Semenjak pembantaian keluarganya, yang dirasakan Adam hanyalah dendam. Amanda berkata kalau balas dendam bukanlah solusi yang baik. Tapi tentu saja Amanda mudah berkata demikian karena dia tidak mengalami apa yang Adam alami, yaitu dendam dari seorang suami sekaligus ayah yang melihat anak dan istrinya dibunuh di depan matanya, sementara dirinya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan mereka. Sementara berita tentang penemuan mayat Frankie kini mulai viral. Tapi sampai sekarang, polisi belum menemukan petunjuk apapun karena tidak adanya saksi ataupun barang bukti. Frankie merupakan DPO polisi yang sudah bolak-balik keluar masuk penjara dengan berbagai macam kasus yang berbeda pula, seperti narkoba, perampokan, dan lain-lain. Tapi di tahun ini, Frankie tidak terlibat kasus apapun karena dia bekerja sebagai supir taksi online. Polisi pun mulai menyelidiki melalui pekerjaannya tersebut dan melihat riwayat penumpang terakhirnya. Di sesi konsultasi yang ketiga, Amanda meminta Adam menceritakan tentang keluarganya, seperti momen bahagia ketika mereka bersama. Adam pun mulai bercerita tentang Lina dan Nara. Nara adalah anak pertama Adam yang berusia 8 tahun. Tepat pada hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-10. Sedangkan Lina adalah orang yang bisa membuat Adam ketergantungan luar biasa padanya. Bahkan semenjak mereka mati, Adam sampai tidak tahu lagi tujuan hidupnya, seakan-akan waktu di hidupnya terhenti. Setelah sesi konsultasi, Adam kemudian mendatangi bengkel Giat sembari membawa peralatannya. Di sana Adam pun mengingatkannya akan kejadian 2 tahun lalu. Giat pun menyesal dan ia meminta maaf. Dia juga berkata kalau merampok rumah itu bukanlah idenya dan dia tidak ada niat untuk membunuh keluarga Adam. Lalu tiba-tiba orang itu menyerang Adam, yang akhirnya membuat Adam semakin murka dan memutuskan untuk menghabisinya. Setelahnya Adam mengikatnya, lalu mulai menyiksanya dengan mencabuti kukunya satu persatu. Tak lupa Adam mengambil kembali jam tangan pemberian istrinya. Untuk mengakhiri hidupnya, dia dipaksa menghirup karbon dioksida dari asap knalpot. Setelah kematiannya, Adam memusnahkan semua barang bukti.
Adam sempat melihat istrinya yang mengucapkan terima kasih, tapi tidak dengan wajah bahagia. Kematian Giat pun dengan cepat diketahui polisi, dan polisi langsung melakukan investigasi. Dari dalam mobil, polisi menemukan barang bukti berupa HP, dan di dalam HP itu, polisi melihat foto Giat dan Frankie bersama. Dari sana polisi langsung tahu kalau kematian Frankie dan Giat pasti berhubungan. Setelah berhasil membalas dendam pada pelaku yang tersisa, Adam memohon pada Kian agar bisa bekerja kembali di perusahaan tersebut. Sekarang Adam bisa bekerja dengan fokus. Mungkin sedikit beban pikirannya hilang setelah dendamnya terbalaskan. Di malam harinya, Adam tiba-tiba menemui Amanda. Tapi kali ini bukan untuk konsultasi, di mana Adam meminta maaf jika ia kasar saat konsultasi. Adam juga menjelaskan dia tidak ingin terus dihantui masa lalunya dan pelan-pelan ingin melupakannya. Sebenarnya Amanda juga punya trauma masa lalu, di mana saat umurnya 13 tahun, kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Sementara Amanda yang juga berada di mobil itu berhasil selamat. Sejak saat itu, dia dirawat oleh abangnya. Dan Amanda juga harus hidup berpindah-pindah. Kemudian Adam mengajak Amanda makan bareng. Sekarang hubungan mereka bukan lagi dokter dan pasien, tapi mungkin lebih dari itu. Keesokan paginya, mereka pun harus berpisah karena Amanda ada janji dengan pasiennya. Begitupun Adam yang harus segera ke kantor. Tapi di depan rumahnya sudah menunggu 2 orang polisi. Selamat pagi. Adam pun langsung diinterogasi. Polisi itu menjelaskan bahwa sebelum kematian Frankie, rumah Adam adalah lokasi terakhir di riwayat GPS-nya. Tapi Adam mengaku tidak mengenal Frankie. Saya nggak kenal. Polisi juga menemukan bekas HP yang terbakar dan juga isolasi yang mirip seperti yang ditemukan polisi pada mayat Giat. Tentu saja, Adam tetap berkelit dan berkata tidak mengenal orang yang dimaksud. Namun polisi itu tidak langsung menangkap Adam. Dia hanya memperhatikan reaksinya. Lalu kemudian ia meninggalkan kartu namanya. Sebelum pergi, polisi juga memeriksa mobil Adam dan menemukan kartu bengkel Giat di dalamnya. Adam yang merasa dirinya sudah dicurigai polisi, kini berniat membersihkan sisa-sisa barang bukti yang berkaitan dengan pembunuhan tersebut. Keesokan harinya, Adam datang ke rumah Amanda. Saat itu Adam dibuat kaget ketika melihat abang Amanda. Ternyata perampok yang ditusuk matanya oleh Lina masih hidup. Dan lagi-lagi dia tidak mengenali Adam. By the way, semenjak orang tuanya meninggal, Amanda dirawat oleh Carney. Mereka berdua sangat akrab. Dan Carney yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidup Amanda serta melindunginya. Mereka sudah lama tak bertemu karena Carney baru saja keluar dari penjara, di mana kasusnya adalah perampokan. Walaupun ia tak mau disebut sebagai perampok dan berkata kalau ia dituduh sebagai perampok lalu dipenjara. Bisa bahas yang lain nggak? Sebelumnya, Amanda sudah cerita tentang Adam padanya. Saat itu ia bertanya penyebab kematian istri Adam. Adam pun beralasan kalau istrinya meninggal karena sakit. Tapi Adam yang sudah tak tahan tiba-tiba pergi dari sana dan beralasan kalau ia ada meeting. Ada janji sama orang. Iya aku. Suatu waktu, polisi menemui Amanda, di mana ia bertanya tentang salah satu pasien Amanda yang tak lain adalah Adam. Karena polisi mencurigai ada hubungan Adam dengan 2 kasus pembunuhan yang terjadi baru-baru ini. Polisi juga menyimpulkan kalau pembunuhan ini terjadi karena Adam balas dendam kepada pembunuh anak dan istrinya. Namun Amanda tidak memberikan informasi sedikit pun karena akan melanggar kode etik profesinya. Setelah tahu ada seorang pelaku tersisa, kini Adam berencana untuk menyelesaikan misi balas dendamnya. Sementara Amanda mulai khawatir dan timbul rasa curiga, apalagi kini Adam tidak bisa dihubungi. Amanda pun mulai mencari tahu kebenarannya lewat rekaman suara tiap sesi konsultasi mereka dan mengambil poin-poin dari tiap perkataan Adam. Hingga akhirnya Amanda sadar kalau pelaku ketiga sekaligus orang terakhir yang menjadi target balas dendamnya adalah abangnya sendiri. Sementara itu, Adam sudah berada di depan rumah Amanda, sedangkan Amanda mencari keberadaan Adam ke rumahnya. Ternyata Carney sudah menunggu kedatangannya. Sebenarnya dari awal pertemuan mereka,
Dia sudah mengingat kalau Adam adalah korbannya yang pernah ia rampok rumahnya dan ia bantai keluarganya. Tapi ia mengaku kalau sekarang hidupnya sudah berubah. Namun hidup Adam sekarang juga sudah berubah, di mana sekarang tujuan hidupnya hanyalah untuk balas dendam pada orang yang telah merenggut nyawa istri dan anaknya. Mau ketemu sama orang yang bunuh istri dan anak gua. Karni kemudian mencukur rambutnya agar ia terlihat persis seperti pertama bertemu dengan Adam. Sementara Adam sudah siap membunuh orang tersebut. Tapi ia sama sekali tidak takut, malah ia menasehati Adam. Dia berkata, kalau Adam balas dendam dan membunuhnya, maka itu seperti menggali dua lubang yang sama. Yang satu buatnya dan yang satu lagi buat Adam. Setelah memenangkan pertarungan, Adam mengikatnya persis seperti yang dilakukannya dulu. Lalu saat ingin menghabisi nyawanya, tiba-tiba Ayah! itu adalah anak dan istrinya. Orang itu pun berkali-kali memohon agar Adam tidak membunuh anak dan istrinya. Dia juga meminta maaf atas perbuatannya dulu. Di saat yang bersamaan, Amanda juga tiba di sana dan langsung berkata kalau Adam membunuhnya, maka ia tak ada bedanya dari mereka yang telah membantai keluarganya. Dan walaupun Adam tetap membunuhnya, itu juga nggak akan bisa menghidupkan anak dan istrinya lagi. Akhirnya Adam pun sadar kalau balas dendam itu adalah perbuatan yang salah. Seperti perkataan Karni, balas dendam ibarat menggali dua lubang yang sama. Namun walaupun begitu, semua sudah terjadi dan ia harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya.